Swastiastu. Umat Sudharma dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini kita semua sedang dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit menjalani hidup. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang melanda, mengakibatkan kesulitan di berbagai aspek kehidupan kita. Baik dari segi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan berbagai aspek yang lainnya. Seolah-olah semuanya terhenti. Akibatnya, kita semua merasa sulit menjalankan hidup ini. Terutama dari segi aspek perekonomian. Sekarang, banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Banyak karyawan-karyawan yang harus berhenti bekerja. Para pedagang dan para buruh harian semuanya kebingungan harus mengait rezeki kemana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang banyak masyarakat yang hidup hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya hanya sekedar untuk makan. Dan bahkan ada masyarakat tertentu hanya untuk makan pun mereka masih sangat sulit untuk mendapatkannya. Karena situasi hidup kita sekarang sangatlah sulit. Melihat situasi ini, saya ingin mengajak kita semua, marilah kita saling bahu-membahu, membantu satu sama lain untuk dapat menghadapi kesulitan hidup ini bersama-sama dan melewati masa-masa sulit ini dengan penuh optimis dan rasa peduli satu sama lain untuk dapat melewati semua ini. Pada kesempatan ini, saya mencoba untuk berbagi kepada kita semua tentang konsep ajaran dalam agama Hindu. Dengan tujuan, semoga setelah memahami konsep ajaran ini, kita dapat menentukan sikap harus bagaimana menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Konsep ajaran itu disebut konsep ajaran Dana Punya. Umat Sudharma yang budiman, saya yakin kita semua sudah pernah mendengar tentang konsep ajaran ini. Ya, Dana Punya adalah suatu konsep ajaran dalam agama Hindu yang patut kita hayati dan patut kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beranjak dari pemahamannya, Dana Punya merupakan pemberian yang baik dan suci kepada mereka yang membutuhkan dengan berlandaskan ketulusan hati sebagai bentuk implementasi dari ajaran Dharma. Melihat dari asal katanya, Dana Punya terdiri dari dua kata, yaitu dana dan punya. Dana berarti pemberian dan punya berarti baik, indah, bahagia, dan suci. Dana Punya juga merupakan suatu sarana yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Dana Punya juga mengajarkan kita tentang pentingnya rasa kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Umat Sudharma yang budiman, dalam kitab Atharva Veda bab 3 dijelaskan, berdermalah kamu untuk tujuan yang baik. Jadikanlah kekayaanmu bermanfaat. Kekayaan yang kamu dermakan untuk tujuan yang luhur tidak akan pernah hilang. Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan rezeki yang jauh lebih banyak kepada mereka yang mau mendermakan kekayaannya demi kebaikan bersama. Dari sini kita dapat memahami bahwa
akan menjadi jauh lebih baik apabila sesuatu yang kita miliki, yang kita peroleh berdasarkan jalan dharma, kemudian kita dermakan pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Itu adalah sifat dan sikap yang sangat mulia. Dan juga sejatinya segala sesuatu yang pernah kita berikan atau yang pernah kita lakukan untuk membantu sesama tidak akan pernah hilang, karena akan selalu melekat sampai akhir hayat hidup kita. Hendaknya juga dalam melaksanakan dana punya, laksanakanlah dengan ketulusan hati sebagai pelayanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra bab 4 juga dijelaskan, apapun juga yang engkau dana punyakan, maka engkau akan menerima hasilnya di kemudian hari. Dari sini juga dapat kita pahami bahwa ada banyak hal yang dapat kita dana punyakan, tidak hanya terpaku pada harta benda atau material. Memberikan ilmu pengetahuan juga merupakan dana punya. Berperilaku yang baik juga merupakan dana punya. Dan berbagai perilaku-perilaku hidup yang lainnya. Kita juga meyakini tentang adanya hukum karma pala, bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, maka itu juga yang akan kita dapatkan. Teman saudara yang budiman, dalam Swami Vivekananda dijelaskan ada 3 yang disebut dengan dana punya. Yang pertama adalah dharma dana, yang artinya memberikan budi pekerti yang luhur sebagai bentuk realisasi dari ajaran dharma. Yang kedua adalah widya dana, yang artinya memberikan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah arta dana, yang artinya memberikan harta atau benda atau materi kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, dengan berlandaskan ketulusan hati dan memperoleh harta benda itu berdasarkan jalan dharma. Jika kita melihat dari nilai kualitasnya, dharma dana dan widya dana memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harta dana. Mengapa demikian? Karena dharma dana dan widya dana memiliki sifat yang kekal. Ilmu pengetahuan dharma sifatnya kekal. Sementara harta atau materi sifatnya sementara dan akan hancur di sewaktu-waktu. Maka dari itu, dalam situasi yang sulit seperti sekarang, akan menjadi kebahagiaan tersendiri dalam diri kita apabila kita mampu melaksanakan dana punya dengan sebaik-baiknya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pelajaran seperti ini hendaknya kita pupuk dalam diri kita. Banyak hal yang dapat kita dana punyakan, entah itu berupa ilmu pengetahuan tentang mungkin dalam situasi sekarang bagaimana cara menanggulangi wabah COVID ini, atau mungkin dengan berbagai rupa bentuk pemberian, entah itu berupa kebutuhan pokok, sandang dan pangan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Semua itu adalah tindakan yang mulia dan patut kita realisasikan dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Umat Sudharma yang budiman, perlu kita ketahui bahwa dalam pelaksanaannya dana punya memiliki nilai kualitasnya tersendiri. Ya, kenapa kita perlu untuk mengetahui ini?
Karena agar kita mampu untuk melaksanakan dana punya yang memang benar-benar baik dan tepat dan mendapatkan nilai kualitas yang tinggi. Seperti halnya sifat rajas tamas dan satwam dalam diri manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan dana punya. Dalam kitab Bagawan Gita Romawi 27.20 dijelaskan, sedekah yang kau berikan tanpa mengharapkan kembali, dengan keyakinan sebagai kewajiban untuk memberi pada tempat, waktu, dan pada penerima yang tepat, itu adalah dana punya yang bersifat satwika. Bagaikan seorang guru yang mengajar memberikan ilmu pengetahuannya kepada muridnya dengan rasa yang tulus, ikhlas, dan tanpa ada rasa pamrih sedikit pun. Itulah yang disebut dengan dana punya yang satwika. Dalam Bagawan Gita Romawi 27.21 juga dijelaskan, sedekah yang diberikan dengan mengharapkan keuntungan di kemudian hari, dengan rasa kesal untuk memberikannya, itu adalah dana punya yang bersifat rajas. Seperti halnya seorang kaya yang berdana punya di sebuah pura yang berjumlah besar, hanya bertujuan untuk pamer agar dikagumi oleh orang banyak. Itu disebut dana punya yang rajas. Kemudian dalam Bagawan Gita Romawi 27.22 juga dijelaskan, dana punya yang diberikan pada waktu dan tempat yang salah dan kepada mereka yang tidak berhak, serta memberikan tanpa rasa hormat atau penghinaan, disebut dana punya yang sifatnya tamas. Seperti halnya seorang kaya yang memberikan sedekah kepada pengemis dengan cara melemparkannya, dan juga dengan jumlah yang sangat sedikit, tidak sebanding dengan penghasilannya. Itu dana punya yang bersifat tamas. Dari beberapa kutipan sloka Bagawan Gita itu dapat kita pahami bahwa apabila kita ingin berdana punya dengan cara yang baik dan benar dan dengan nilai kualitas yang tinggi, maka berdana punyalah dengan penuh rasa hormat, penuh keikhlasan, berikanlah kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Maka dana punya itu memiliki nilai kualitas yang utama dan bersifat satwika. Tidak peduli berapa besarnya, yang penting kita ikhlas dan sungguh-sungguh memberikannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Umat Sudharma yang budiman, perlu juga kita ketahui bahwa ajaran dana punya berlandaskan pada ajaran Tatuam Asi. Tatuam Asi berarti kita semua memandang semua makhluk adalah sama seperti diri kita. Disebutkan juga dalam kitab Weda, Vasudewa Kutumbakam, semua makhluk adalah bersaudara. Kita melihat Tuhan sebagai Paramatma yang bersemayam di setiap individu makhluk hidup. Maka dari itu, hendaknya lah kita hidup saling tolong menolong satu sama lain. Karena pada dasarnya kita hidup sangat memerlukan bantuan orang lain. Jika kita menjadi orang yang kuat, maka lindungilah mereka orang-orang yang lemah. Jika kita menjadi orang yang pintar, maka ajarilah mereka orang-orang yang bodoh. Jika kita menjadi orang yang kaya, maka bantulah mereka orang-orang yang miskin. Dengan begitu, keharmonisan akan tercipta dan kebahagiaan akan kita dapatkan. Sartam jagat hita ya jahiti dharma. Umat Sudharma yang budiman, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik
ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memiliki manfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam penyampaian pada kesempatan ini. Dan semoga wabah ini cepat berlalu dan kita dapat melaksanakan aktivitas hidup kita normal seperti biasa. Om Santi, Santi, Santi.